Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau buatkan video tentang apa sih yang biasanya menghambat perkembangan anggur dan juga menyebabkan anggur kita itu susah tumbuh dan juga pada akhirnya berbuahnya itu bisa lama. Berikut akan saya tunjukkan atau akan saya kasih tahu ya, yang harus teman-teman bisa perhatikan betul-betul pada saat teman-teman mulai untuk hobi tanam anggur kayak saya. Jadi saya di sini adalah Bapak Kevatir Seri, saya dari Purwokerto, Jawa Tengah. Nama saya Ferry ya, buat yang baru bergabung. Di sini saya tanam anggur alhamdulillah udah 5 tahun ini ya. Jadi hari ini saya kasih tahu tentang apa sih yang biasa pasti terjadi lah pada teman-teman yang baru tanam anggur. Banyak hal yang mungkin teman-teman karena masih baru ya, nanti pasti akan teman-teman dapati atau teman-teman temukan dalam budidaya anggur ini. Jadi mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Saya akan segera mulai. Semoga bisa bermanfaat. Pokoknya ikuti terus sampai dengan selesai. Yang pertama teman-teman, pada saat kita menanam anggur, tentu saja hal yang harus diperhatikan adalah media tanam, di mana media tanam ini merupakan rumah ya dari pohon anggur. Sehingga kalau rumahnya nyaman ya pasti kan anggurnya juga perkembangannya bagus ya. Dan juga kan ibaratnya pertumbuhannya akan subur, dan pasti kalau subur kan pasti cepat berbuah juga. Sekarang yang pertama saya bahas adalah media tanam, di mana media tanam ini sebenarnya bukan media tanam yang misalnya dikhususkan hanya satu jenis media tanam, itu tidak. Yang pertama mau saya jelaskan adalah tentang penanaman apabila ditanam di tanah, apakah bisa atau tidak? Ya bisa, langsung di tanah bisa, tapi dipastikan dulu teman-teman, tanahnya ini apakah tanah liat atau tanah lempung atau tanah yang poros. Tanah yang poros itu berarti pada saat teman-teman siram, airnya langsung langsung terserap ya, tidak terjadi genangan. Itu bisa kalau kita mau tanam di tanah. Tapi tentu saja kita hanya perlu menambahkan pupuk kandang, itu juga bisa. Tapi kalau tanahnya tanah liat, tanah yang pada saat kita tanami apapun nanti airnya juga menggendang, ya saya rasa kurang pas untuk ditanami anggur. Mending teman-teman gunakan media tanam yang poros. Ini contohnya kalau saya tanam di planter bag atau di pot, kan media tanamnya 3 bagian sekam bakar ya, kemudian tanahnya setengah bagian, pupuk kandangnya 1 bagian, itu aja paling, ditambah paling kapur dolomit. Itu tentang media tanam ya. Jadi secara garis besar yang pertama adalah tentang kalau mau anggurnya bagus ya media tanamnya harus bagus ya. Entah itu di tanah langsung bisa, planter bag bisa, di pot juga bisa. Itu adalah yang menjadi hal utama, poin utama dari media tanam. Nah, yang kedua yang pasti teman-teman alami pada saat menanam anggur adalah pasti anggurnya kalau tidak dilakukan perawatan intensif pasti akan kena hama dan jamur. Ini kaitannya dengan pertumbuhan anggur. Kalau teman-teman biarkan daun anggur teman-teman atau batang anggur teman-teman atau pohonnya lah, secara garis besar berarti pohonnya ini terkena hama dan jamur dan dibiarkan, otomatis teman-teman ya, otomatis perkembangannya juga akan terhambat karena fotosintesis tidak berjalan dengan bagus. Karena fotosintesis itu kan selain kita menggunakan matahari juga diperlukan juga yang namanya daun yang sehat ya, karena fotosintesis juga berasal dari daun-daun yang sehat. Makanya ya buat teman-teman nih, kalau misalnya tanam anggur belum lama, kemudian kena hama dan kena jamur, dibiarkan saja, ya otomatis perkembangannya akan terganggu. Perkembangannya akan berhenti atau stuck, itu udah pasti ya. Berbeda dengan anggur-anggur yang kita rawat, kita hindarkan dari serangan hama dan jamur. Itu adalah yang berikutnya, adalah poinnya adalah tentang itu ya, tentang pemeliharaan dari serangan hama dan jamur. Ya, itu udah pasti. Kemudian yang ketiga, faktor utamanya biasanya ya, yang sering terjadi itu apabila anggur ditanam di tempat yang tidak terlalu cukup sinar matahari. Perkembangannya juga biasanya tidak sebagus anggur yang sinar mataharinya itu bagus teman-teman. Ya, dia minimal 4 jam sehari itu bisa ya. Tapi kan kalau misalnya nggak terlalu kena sinar matahari banget, biasanya dia perkembangannya itu jadi pohonnya itu kelihatan gitu ya teman ya, panjang tapi kelihatan lemas, tidak kokoh. Itu biasanya ciri-ciri pohon anggur yang kurang sinar matahari. Itu udah pasti. Yang berikutnya setelah sinar matahari apalagi yang harus diperhatikan adalah tentang ini tentang airnya atau penyiramannya juga kita harus kontrol teman-teman ya. Jadi kita harus usahakan medianya lembab terus. Kalau kita tanam di pot, di planter bag, di tanah ya sama aja. Kita kontrol aja terus bagaimana perkembangan, maksudnya kelembaban dari media tanamnya. Itu sangat perlu sekali teman-teman ya. Jadi yang namanya penyiraman, perawatan daun, kemudian sinar matahari itu adalah satu kesatuan yang tidak boleh kita abaikan. Selanjutnya baru setelah itu
air, matahari, dan daun yang sehat, barulah kita mulai dari pemupukan ya. Kalau pemupukannya ya jelas kita bisa tambahkan unsur hara yang diperlukan pohon anggur ini. Misal di masa pertumbuhan ya kita kasih pupuk yang untuk di masa pertumbuhan. Nanti kalau kita mau buahkan kita beralih ke pupuk yang di masa pembuahan. Nah itu ya. Ya kemudian selanjutnya biasanya teman-teman ya, ini saya akan pindah ke sana, saya akan jelaskan. Kemudian biasanya pada saat kita tanam anggur, PR-nya yang selanjutnya adalah tentang pembentukan cabang. Entah itu cabang yang dibentuk model teralis kah, para-para kah, atau tabu lambot kah. Biasanya itu cabangnya, terutama cabang tersiernya, tidak bertumbuh sesuai dengan harapan kita, teman-teman. Itu yang biasa jadi PR-nya kan di situ ya. Dan ini teman-teman, itu teman-teman harap kalau misalnya baru mulai tanam anggur, jangan terlalu jadi hal yang selalu dipikirkan atau terlalu jadi masalah besar dalam tanam anggur. Kenapa? Karena kalau kita mau membentuk percabangan anggur, itu masih banyak cara yang bisa kita lakukan. Jadi bukan berarti kita tanam sekali langsung percabangannya jadi. Itu harap teman-teman mulai sekarang mindsetnya dirubah. Kenapa? Karena kalau kita gagal dalam membentukan cabang anggurnya, kita masih ada banyak kesempatan untuk membentuk cabangnya ulang. Ini sekarang contohnya aja di sini nih. Sini kan ada anggur Dickson ya. Saya tanam. Kemudian apa yang terjadi? Ini primernya, ini sekundernya. Kan tersiernya biasa saya gunakan dari tunas air ya. Tunas air seperti ini misalnya. Tunas airnya kemarin tidak ada yang tumbuh. Yang tumbuh hanya beberapa aja. Dan itu hanya di pojok-pojok saja. Nah, makanya ini contoh aja. Di setiap percabangan kan sama aja. Mau primer, maksudnya mau di teralis, para-para semuanya sama. Yang saya lakukan di pohon ini, ya teman-teman, ini bukan gagal. Sekali lagi ini bukan gagal. Ini hanya pembentukan pertamanya. Ini kurang berhasil, makanya saya putuskan untuk saya bentuk lagi percabangan ulangnya. Di sini saya potong dari cabang primernya. Nah setelah cabang ini keluar atau setelah sprout dan bootnya pecah membawa cabang yang besar, nah, kita lihat kita bentuk ulang dari langsung jadi sekunder. Ini sekunder barunya yang dibentuk dari boot yang pecah di cabang primer. Hasilnya teman-teman bisa perhatikan di sini, cabangnya sangat besar-besar sekali, lebih mantap. Kemudian tunas airnya juga jauh lebih aktif, otomatis lebih mantap juga ya. Teman-teman bisa perhatikan nih, rata juga nanti. Dan sekundernya di sini sudah saya batasi juga. Insya Allah nanti juga perkembangannya juga akan bagus. Nah itulah mungkin yang biasa terjadi pada saat teman-teman baru mulai tanam anggur adalah tentang percabangan anggur. Jadi nggak usah khawatir, bisa kita itu selalu ulang percabangannya. Mulai dari ngulang cabang primer bisa, ngulang cabang sekundernya bisa, tersiernya juga diulang juga bisa. Pokoknya percabangan itu walaupun gagal dibentuk satu kali bisa kita bentuk lagi. Bisa masih ada banyak kesempatan untuk membentuk cabang anggurnya berulang-ulang. Kemudian yang biasa terjadi pada saat teman-teman baru mulai tanam anggur itu terkesan seperti terburu-buru ya. Terburu-buru, misalnya saya pengen buru-buru membuahkan gitu ya. Pada akhirnya teman-teman ya, nanti kalau kita buru-buru dibuahkan, buahnya nggak banyak, pohonnya juga belum siap dibuahkan. Itu ya, itu menurut saya harus diubah juga mindset itu. Kenapa? Karena memang kalau kita bicara mau membuahkan anggur ya, kita usahakan adalah kita bentuk dulu percabangannya sesuai dengan yang sudah kita planning dari awal. Misalnya mau dibentuk cabang para-para atau dibentuk cabang ini apa namanya, model para atau model tabu lampot, entah itu teralis, pokoknya sesuai dengan planningnya dulu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau cabangnya memang gagal dibentuk di awal, kita coba lagi, kita bentuk lagi. Nah, setelah nanti cabangnya siap, barulah kita buahkan. Intinya, tanam anggur itu jangan buru-buru mau kita buahkan ya. Jangan buru-buru kita mau buahkan kapan. Pokoknya jangan jangan dijadwal. Intinya sejadinya cabangnya aja, baru nanti kita buahkan. Jadi hasilnya nanti akan bagus. Tuh, jadi mulai sekarang mungkin teman-teman yang suka buru-buru, terutama buat yang baru mulai tanam anggur, sekarang bisa diubah, jangan buru-buru dalam memutuskan untuk membuahkan anggur. Usahakan percabangannya bagus dulu ya, semuanya bagus ya, pasti nanti pembuahannya juga akan bagus hasilnya. Jadi persiapkan media tanam yang bagus, kemudian pastikan tempatnya cukup sinar matahari, penyiramannya juga harus teratur, pupuknya juga kalau bisa juga teratur juga, penyemprotan hama dan juga jamurnya juga harus teratur juga. Itu adalah kuncinya. Selanjutnya tinggal telaten aja, teman-teman, telaten ya. Pokoknya harus teman-teman itu perhatikan pohonnya perkembangannya terus. Gagal bentuk cabangnya, bentuk ulang lagi.
sampai jadi, nanti hasilnya pasti akan bagus ya. Intinya seperti itu aja. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang bilang, wah saya kan nggak punya greenhouse atau nggak pakai UV. Kalau yang nggak pakai greenhouse, nggak apa-apa, tapi buahkanlah di musim panas, karena musim panas adalah musim terbaik untuk membuahkan anggur tanpa naungan. Kalau pakai naungan sih kita bisa buahkan kapan aja, di semua musim. Sekarang kan contoh kan musim hujan, tetap bisa saya buahkan buahnya ya. Buahnya juga banyak. Nah, ini contoh aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat yang saya sampaikan ini ya, karena itu yang selalu terjadi. Jadi misalnya kalau kita membentuk baru tanam, cabang anggurnya nggak sesuai harapan, potong ulang lagi, bentuk ulang lagi. Sampai kapan? Sampai jadi. Kalau misalnya pohonnya kecil, ya itu juga nggak apa-apa. Kadang-kadang juga kalau kita baru tanam anggur, biasanya nih, oh ya, ini juga penting nih. Kalau baru tanam anggur, pasti ada pertanyaan, loh kok pohonnya kecil terus? Karena ada tahapannya. Ini contoh kan yang baru saya tanam beberapa bulan yang lalu, lihat pohonnya masih kecil. Karena apa? Karena sekundernya juga belum saya batasi. Jadi setelah nanti sekundernya dibatasi, pasti nutrisinya juga akan kembali ke cabang utamanya, meliputi primer, sekundernya, nanti tersiernya juga akan keluar. Itu kan ada tahapannya. Makanya saya bilang sabar aja teman-teman. Jadi tidak ada yang instan. Kalau yang ada yang instan sih, teman-teman mungkin ngambil yang ini aja, yang udah ada buahnya misalnya, jadi nggak perlu ngerawat ya. Itu contoh aja, bisa ambil tabung lamput anggur. Tapi kan kalau teman-teman skala hobi ya pasti kan ingin menikmati prosesnya, seperti itu. Jadi nikmatilah prosesnya sampai kita mendapatkan pohon anggur yang ideal untuk kita buahkan. Nanti hasilnya insya Allah juga akan bagus sesuai harapan. Itu aja mungkin video kali ini ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat, terutama buat yang menjalankan ibadah puasa, semangat terus semuanya sampai hari kemenangan tiba. Ya, nih ya teman-teman, buat yang mau pesan bibit anggur, sementara belum dulu ya, karena sudah overload, takutnya nanti pengirimannya lama, malah nanti kelamaan di jalan. Nah, nanti kita lanjut lagi kirim-kirim bibitnya setelah lebaran aja. Oke, terima kasih yang sudah bergabung dan nyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.